Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Ya, semoga sehat selalu, rizkinya makin bertambah, ya ilmunya makin berkah untuk bekal beribadah. Ya, baik sobat sekalian, ada pertanyaan begini nih. Apakah bisa ya berkarir itu dipadukan dengan beternak? Ini banyak pertanyaan seperti ini ya, dari kalangan rekan-rekan, yaitu yang bekerja sebagai pekerja karir, baik yang ada di perusahaan maupun yang bekerja di instansi-instansi pemerintahan, semisal PNS, TNI, Polri, ataupun ya karyawan-karyawan profesional. Nah, ini pertanyaan seperti ini. Nah, apakah bisa ya berkarir dan beternak itu dipadukan? Ya, sobat sekalian, tentunya ini jawabannya ya tergantung ya, tergantung ya, dari kehendak Allah yang Maha Kuasa. Yang keduanya tergantung oleh kemauan masing-masing. Nah, jika seseorang mempunyai kemauan yang kuat untuk mengisi waktu-waktu yang dimiliki di sela-sela kesibukan, tentunya ini bisa. Ya, bisa kita lihat banyak di antara teman-teman, rekan-rekan, ada polisi, ada juga tentaranya ya. Di samping mereka melaksanakan tugas kedinasan, kita perhatikan waktu-waktu libur mereka gunakan seefektif mungkin. Ya, ada yang berdagang, ya, ada juga ya yang beternak. Ya. Dari ternak-ternak yang mereka jalankan, ya, kita dapat perhatikan mereka mendapatkan keuntungan. Ya, mereka dapat ya mendapatkan keuntungan. Baik keuntungan itu yang sifatnya ya musiman ataupun yang sifatnya ya momentum-momentum tertentu. Musiman apabila ya yang ya beternak, yaitu beternak kambing, domba ataupun sapi. Ya. Momen tertentu seperti Idul Adha, ya mereka dapat memanen ya ternak-ternak mereka. Nah, ini dapat kita temui banyak di berbagai tempat. Ya. Kemudian, ya, bagaimana sih tipsnya agar ya para pekerja karir itu bisa bekerja sekalian juga ya beternak. Ya, tentunya yang pertama harus pandai-pandai menggunakan waktu yang ada, terutama waktu-waktu saat libur. Ya, menggunakan waktu-waktu saat libur agar pekerjaan dalam beternak, mengurus hewan-hewan ternaknya tidak mengganggu kegiatan karir ya, karir kita, baik itu sebagai karyawan di perusahaan, sebagai polisi, sebagai tentara, pegawai negeri sipil ya. Tentunya harus menggunakan waktu yang tepat, dan waktu yang efektif digunakan adalah saat waktu-waktu libur ya. Ya memang kerja karir itu kan tidak seluruh waktu itu habis digunakan untuk bekerja, kan tetap masih ada hari liburnya. Nah, hari-hari libur seperti inilah yang kita gunakan sebaik-baiknya. Kemudian tip yang kedua ya, untuk beternak, memelihara kambing, domba, sapi ya, itu perlu dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu bank pakan. Ya, perlu disiapkan terlebih dahulu yaitu bank pakan.
Supaya apa? Ya, supaya begitu kita membeli ternak, ya, pakan sudah tersedia, tinggal kita mengambil atau mengolah atau menangani dan kita berikan. Nah, ini berbeda apabila yang kita beli itu, ya, yang kita adakan terlebih dahulu itu hewannya, kambingnya, sapinya, ya. Sementara bahan pakannya belum tersedia. Nah, ini sungguh akan merepotkan. Ya, sungguh akan merepotkan karena tidak mungkin bagi para pekerja, ya, para pekerja karir, baik itu PNS, polisi, ya, tidak mungkin ya mencari rumput setiap hari. Nah, seperti itu. Makanya, ya, ketersediaan pakan atau bank pakan itu mesti didahulukan sebelum kita mengadakan atau membeli hewan ternak kita. Jadi kita tanam terlebih dahulu, ya, di lahan-lahan yang dapat kita tanami, yaitu rumput-rumput yang bisa dikonsumsi oleh hewan-hewan ternak kita. Kemudian setelah berjalan 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, itu rumput kan sudah mulai membesar, ya. Nah, setelah rumput sekitar umur 45 hari kita datangkan ternaknya, sehingga ternak datang, pakan sudah tersedia. Kemudian, ya, untuk memulai, ya, kita coba dulu memulai 1 ekor dulu atau 2 ekor supaya apa? Kita dapat mempelajari berbagai hal mengenai peternakan. Ya, sobat sekalian, mengapa kita memulai pertama kali, ya, memulai kegiatan peternakan kita itu kita mulai dengan jumlah yang sedikit. Nah, ini kita maksudkan agar kita dapat fokus, ya, kita dapat fokus untuk mengawasi tingkah lakunya, kemudian mempelajari makanan-makanannya, ya, sehingga makanan-makanan yang tidak cocok, ya, tidak kita berikan kepada ternak kita, ya. Kemudian yang selanjutnya yang harus kita perhatikan, ya, kita mulai pelajari jenis penyakit-penyakitnya. Ya, ternak itu biasanya penyakitnya banyak terjadi di sakit kulit, kemudian kembung, ya, kemudian, ya, keracunan. Dengan jumlah yang sedikit, ya, ini kita akan, ya, lebih fokus dan lebih mudah untuk menangani apabila terjadi kendala-kendala. Ini berbeda apabila kita mulai dengan jumlah yang tiba-tiba besar, kemudian ada kendala. Nah, ini akan fatal akibatnya. Kita belum memiliki pengalaman, sakit apa, obatnya apa, kita belum tahu. Nah, ini tentunya akan berakibat fatal dan ini bisa membuat putus asa. Oleh karena itu, ya, dalam memulai peternak, nah, itu sebaiknya kita mulai dari jumlah yang paling sedikit, 1 atau 2 ekor saja. Kemudian, ya, kita sambil jalan sambil pelajari penyakit-penyakitnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.